Halo, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus pelanggaran etika teknologi informasi. Di era teknologi seperti sekarang ini, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran etika dalam dunia teknologi informasi, dan tidak sedikit juga yang merugikan banyak pihak. Contohnya seperti hacking, cracking, carding, ransomware, membacakan akun, phishing, dan banyak lagi. Di sini saya mengambil satu contoh pelanggaran etika teknologi informasi, yaitu ransomware. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa itu ransomware? Ransomware adalah sejenis perangkat lunak berbahaya yang dapat mengambil alih kendali komputer dan mencegah penggunanya untuk mengakses data. Biasanya peretas penuntut uang tebusan agar sistem kembali pulih. Sebagian besar ransomware menargetkan individu, namun belakangan ini ransomware kiriman manusia yang menargetkan organisasi menjadi semakin meluas dan semakin sulit untuk dicegah dan ditanggungi. Di sini saya mengambil satu contoh kasus ransomware yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus bocornya data Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bank Syariah Indonesia atau BSI diduga mengalami serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok hacker Lockbit 3.0 pada Senin 8 Mei 2023. Insiden ini diklaim telah berhasil mencuri 1,5 terabyte data nasabah, dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan, serta password akses internal dan layanan perusahaan. Sementara itu, diduga data nasabah yang bocor terdiri atas nama, nomor HP, alamat, nomor rekening, saldo rekening rata-rata, riwayat transaksi, pekerjaan, serta tanggal pembukaan rekening. Akibat serangan ini, layanan ATM dan BSI Mobile lumpuh beberapa hari. Dalam keterangannya, BSI menginformasikan layanan BSI Mobile baru pulih pada Kamis 11 Mei 2023, sementara layanan ATM telah normal kembali setelah serangan. Sebagai varian lebih canggih dari jenis Lockbit sebelumnya, Lockbit 3.0 dapat mengumpulkan sistem informasi seperti nama, host, konfigurasi host, informasi domain, konfigurasi local drive, berbagi jarak jauh, dan perangkat penyimpanan eksternal. Analisis American Cyber Defense Agency menyebutkan Lockbit jenis ini juga mampu menghentikan layanan, memberikan perintah, menghapus file, serta menenskripsi data yang disimpan ke perangkat lokal atau jarak jauh. Akibatnya, kejadian ini telah merugikan nasabah dalam beberapa bentuk pelanggaran sebagai dampak dari pencurian data, termasuk risiko kerugian reputasi subjek data, hilangnya kerahasiaan dan integritas data pribadi, dan bahkan potensi kerugian finansial. Insiden keamanan cyber ini menunjukkan 3 level serangan sekaligus, yaitu confidentiality breach atau pelanggaran kerahasiaan, integrity breach atau pelanggaran integritas, sekaligus availability breach atau pelanggaran ketersediaan akibat hilangnya kontrol atas akses. Manajemen bank diberi waktu 72 jam untuk menghubungi Lockbit Sub dan menyelesaikan urusan ini. Dalam pengumumannya itu, peretas mengancam akan menjual data yang telah dicuri ke situs gelap atau dark web jika manajemen tidak menghubungi dalam waktu 72 jam. Peretas juga mengancam bahwa data perusahaan akan dipublikasikan pada Senin 15 Mei 2023 pukul 21:09 UTC atau Selasa 16 Mei pukul 4:09 waktu Indonesia Barat. Kelompok peretas ransomware internasional Lockbit 3.0 mengklaim telah meretas data internal milik Bank Syariah Indonesia dan mempublikasikannya ke situs gelap atau dark web. Hal ini dilakukan setelah perusahaan gabungan 3 Bank Syariah Indonesia diduga tidak membayar uang tebusan sesuai permintaan Lockbit 3.0 senilai 20 juta US dollar atau sekitar 295,6 miliar. Menanggapi kabar yang beredar terkait kebocoran data Bank Syariah Indonesia di dark web, Sekretaris Perusahaan Bank Syariah Indonesia, yaitu Gunawan A. Hartoyo, kembali memastikan bahwa data dan dana nasabah dalam kondisi aman sehingga nasabah dapat berinteraksi secara normal.
Guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak subjek data, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM merespon insiden ini dan mereka mendesak pihak-pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah BSI segera memberikan notifikasi perihal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi kepada nasabah tanpa penundaan yang tidak perlu secara tertulis, yang setidaknya membuat informasi mengenai data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data tersebut terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan atas kegagalan tersebut dalam pasal 46 ayat 2 UU PDP. Selain itu, penting juga bagi BSI untuk memberikan penjelasan mengenai kontrak informasi yang dapat dihubungi oleh subjek data, juga langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh subjek data untuk meminimalisir risiko akibat kebocoran data tersebut. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK segera melakukan evaluasi terhadap langkah mitigasi dan memastikan pemutakhiran rencana pemulihan bencana BSI telah sesuai dengan PJOK PTI, serta audit dan evaluasi keseluruhan rencana mitigasi dan pemulihan sistem teknologi informasi dari industri perbankan. Yang ketiga, Kementerian Informasi dan Komunikasi atau Kominfo dengan kewenangan pengawasan yang dimilikinya dalam pasal 35 PP 71 tahun 2019 segera melakukan proses investigasi dan menyelesaikan kasus secara akuntabel dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan perlindungan data pribadi, mengidentifikasi kerugian baik pada pengendali, prosesor, maupun subjek data, serta mengumumkan laporan hasil investigasi secara akuntabel serta langkah-langkah yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN segera melakukan pemantauan dan investigasi terkait insiden keamanan cyber yang dialami BSI. Untuk dapat diidentifikasi sumber serangan, kerentanan sistem keamanan yang menunjukkan terjadinya serangan, serta langkah lanjutan yang harus dilakukan. Selain itu, BSSN juga perlu memastikan adanya audit keamanan secara berkala, termasuk juga penerapan standar keamanan yang kuat bagi keseluruhan industri perbankan dan keuangan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam kasus pelanggaran etika teknologi informasi. Sekian dari video saya, terima kasih.